Menarik belum tentu menjadi pilihan yang terbaik di dalam Tuhan. Menarik, cantik, bagus, penampilan mantap, belum tentu itu yang terbaik yang Tuhan mau. Belum tentu itu yang Tuhan pilih. Bukan itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena bagi anak-anak muda yang suka orang itu, dia harus pastikan dulu, ini persis seperti yang Tuhan mau atau justru tidak. Sudah jelas di situ, saudara-saudara, bahwa hal-hal ini sangat penting. Menarik, pasti. Tapi belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin mereka sebaik. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Ini sebuah pergumulan. Jujur itu sebuah keharusan. Tetapi jangan manfaatkan sebuah kejujuran itu untuk menghancurkan. Mari kita siapkan hati kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu memohon kasih-Mu, memohon Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memberkati kami ketika kami akan membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah kami, mohon Tuhan, semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang sudah tertulis itu menurut Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Shalom, bagaimana kita memahami sesuatu sebagai pelajaran. Menarik, saudara-saudara. Ini menjadi renungan terutama bagi anak-anak muda dan semua atau bagi keluarga yang sementara bergumul dalam persoalan rumah tangga. Saya berurusan dengan banyak sekali yang punya masalah begini. Semoga bagian-bagian ini menjadi bagian perenungan kita untuk kita kembali lebih kuat lagi. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa menarik belum tentu menjadi pilihan yang terbaik di dalam Tuhan. Menarik, cantik, bagus, penampilan mantap, belum tentu itu yang terbaik yang Tuhan mau. Belum tentu itu yang Tuhan pilih. Bukan itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kenapa? Dalam konteks pembacaan tadi, Delila itu orang asing. Musuh, orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti dia sangat cantik. Pasti dia sangat baik. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia bukan pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau. Makanya kadang-kadang saudara, bagi anak-anak muda yang suka orang itu, dia harus pastikan dulu, ini persis seperti yang Tuhan mau atau justru tidak. Sudah jelas di situ, saudara-saudara, bahwa hal-hal ini sangat penting. Menarik, pasti. Tapi belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin mereka sebaik. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Ini sebuah pergumulan. Kedua, saudara. Kedekatan tidak boleh sekedar kedekatan fisik tanpa cinta dan iman. Banyak orang bisa dekat, tapi tidak ada cinta. Tidak ada iman. Kadang-kadang hanya penuh dengan nafsu. Kadang-kadang hanya penuh dengan hal-hal yang istilahnya memanfaatkan. Yang perempuan memanfaatkan yang laki-laki, yang laki-laki memanfaatkan yang perempuan. Akhirnya cinta mereka itu menjadi rusak. Sehingga kedekatan tidak boleh sekedar kedekatan fisik. Kalau kita serius, bukan saja kita punya fisik dekat, kita jalan kemana-mana, pegang tangan sama-sama, tapi ternyata tidak ada cinta di dalam hati kita. Jangan. Tidak boleh. Kedekatan itu harus dibangun di atas cinta. Dibangun di atas cinta dan iman. Itu kedekatan yang sesungguhnya. Itu yang benar. Ketiga, saudara. Ini adalah jalan dan pilihan yang harus ditempuh karena prosesnya tidak melewati tahapan demi tahapan. Ya. Kenapa? Saya kira begini. Banyak orang tidak melalui tahap demi tahap. Perkenalan dan seterusnya sampai betul-betul mereka saling mengenal, lantas masing-masing ingin mengambil sebuah komitmen bersama. Kenapa? Penting sekali bagi kita, saudara, tahu bahwa kita lagi berjumpa dengan manusia. Kalau kita berjumpa dengan benda mati, saudara-saudara, benda mati tidak akan berubah. Tapi kita lagi berjumpa dengan saudara manusia. Tahap-tahapannya mesti berjalan dengan benar. Tahap-tahapannya, mulai perkenalan sampai dengan kalau kita baca kitab Kejadian dikasih tahu, meninggalkan orang tua bersatu sampai yang paling puncak, laki-laki dan perempuan itu telanjang. Tapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara, jalan yang selalu ada pada tujuan
adalah kembali berharap kepada Tuhan ketika kita di dalam pergumulan. Tantangan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kembali untuk jalan seperti yang Tuhan mau, itu yang paling penting. Itu pelajaran yang perlu kita jalani. Kenapa saudara-saudara bahwa Simpson di satu waktu dia menyadari kesalahan. Pertama dia tulus-tulus saja. Untuk orang yang dia cintai ini kan dia tulus. Sampai 3 kali dia palese, minta begitu ya. Laki-laki ya dia rasa tersentuh juga. Sudahlah dia kasih tahu. Dia kasih tahu, dia sementara kasih tahu di satu orang yang dia cintai sekali. Tapi justru dari perempuan inilah yang menghancurkan hidupnya. Saya mau bilang kepada kita semua. Marilah. Jujur itu sebuah keharusan. Tetapi jangan manfaatkan sebuah kejujuran itu untuk menghancurkan. Jujur itu baik. Saudara itu jujur. Bagus. Tipu itu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita hidup dalam dunia tipu-tipu itu kita lebih senang. Banyak orang senang tipu-tipu. Nah, kenapa? Orang tipu itu ingin menyelamatkan dirinya sesaat. Tapi bukan untuk seterusnya. Hanya sesaat. Catatan-catatan yang menarik dalam pembacaan inilah yang menolong kita, saudara-saudara. Ternyata kedekatan 2 orang ini tidak menjamin mereka punya hati yang sama. Yang satu. Yang saling ingin menjaga, yang saling ingin untuk bersyukur bersama. Tidak. Yang satu penuh kasih, yang satu justru sementara membuat sebuah konspirasi untuk menghancurkan dia. Bayangkan. Kita mengalami sebuah kesengsaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kita cintai. Itu sakitnya telah menderita itu. Kalau orang lain yang bikin sakit hati kita, orang lain yang merancangkan kejahatan bagi kita mungkin agak aman. Kalau orang lain yang bicara hal-hal yang tidak benar tentang kita mungkin baik. Tapi mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau coba yang lakukan itu adalah orang-orang yang dekat sekali dengan kita, yang kita sangat mengasihi dia, kita mencintai dia, bahkan karena kita mencintai kita sangat jujur kepadanya. Lantas kemudian kita harus terluka karena dia. Yo memang cinta itu tulus-tulus, tapi ya jaga tagal orang super percaya kita nah bikin baik-baik toh. Itu yang penting. Jangan ada upaya untuk mengkhianati. Jangan ada upaya untuk menghancurkan. Jangan ada sejumlah alasan lain untuk menguatkan kita punya hati yang busuk terhadap pasangan atau kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara-saudara, kita hari-hari ini bergumul dengan perceraian, bergumul dengan sejumlah hal. Padahal dulu mereka saling cinta. Dulu mungkin mereka tidak pernah munafik satu dengan lain. Dulu mereka berjalan secara normal barangkali. Tetapi makin kesini, ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh cinta sesungguhnya. Mari kita tulus, mari kita jujur, tapi mari kita berusaha untuk selalu waspada. Berhati-hatilah, supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak larut, supaya kita tidak hancur. Tetapi kita tetap ada. Dan biarlah itu semua menjadi bagian yang indah dalam misi Tuhan melalui kita. Tuhan mau ingin mengerjakan banyak hal. Betapa indahnya kalau itu yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan. Dialah yang memberi amanah, tanggung jawab, tugas bagi kita semua. Kisah tentang Simpson dan Delila ini dimulai juga dari sebuah kepercayaan. Tapi saudara jangan bilang, Pak Pendeta kalau begitu kita jangan percaya orang. Bukan. Saya hanya ajar kita untuk melihat sebuah sisi lain. Bahwa orang yang dekat sekali dengan kita sekalipun bisa merancangkan yang tidak baik bagi kita. Kenapa? Mungkin dia punya alasan-alasan tersendiri. Tapi itu sebuah realitas. Biarlah bagian-bagian firman ini menolong kita saudara-saudara. Supaya dari sehari ke sehari kita lebih lagi. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan orang-orang yang kita kasih, atau dengan sengaja mencintai, kita berusaha untuk masuk kepada seseorang atau sebuah keluarga dengan niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita teduh diri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan hari ini.
Kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan, biar ini akan menjadi bagian kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkati semua orang yang bersama-sama dengan kami. Masa depan itu ada, kami mohon Tuhan berkati kami. Pekerjaan dan tanggung jawab kami hari ini semuanya kami mohon Tuhan berkati. Tuhan tolong kami, ajar kami tahu bersyukur, dan ajar kami tetap percaya dalam situasi seperti apapun. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Buka pintu berkat-Mu atas kami, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Kami selalu berharap Tuhan, tolonglah kami dengan rahmat-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.